Alhamdulillahilladzi sultanu alwanihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يفتح يعني أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua pada ini hari. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam yang beriman, yakni menunaikan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat teriring salam semoga kita tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, sang penyelamat kita dunia akhirat, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak salawat, wabil khusus di hari Jumat, kata Nabi, insyaallah dia akan dekat bersamaku nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berbosan-bosannya khatib selalu berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, marilah senantiasa kita tingkatkan kepada takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam arti kita menjalankan semua perintah Allah, suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya perintah dari Allah wajib kita laksanakan. Apalagi yang telah dilarang olehnya, maka kita harus meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, waktu merupakan sebuah nikmat dari Allah yang sangat berharga, sehingga manusia dituntut untuk pandai menjaga dan menggunakannya dengan seksama agar mendapati hasil yang berkualitas, menyadari waktu itu terus berjalan dan tak pernah berhenti. Bahkan dalam kondisi apapun dan kapanpun kita memiliki kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha untuk melakukan ibadah dengan baik dan benar dalam berbagai bentuk dan kesempatan agar kita selalu dalam mahabbah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini menjadi penting agar kita tidak terlena menyikapi waktu dengan banyak berbuat yang kurang bermanfaat. Namun sebaliknya, kita selalu berbuat dan bertindak hal-hal yang bermanfaat, membawa kebaikan untuk kita maupun untuk orang lain.
Bahkan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan orang Islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang menghampiri Rasulullah. Kemudian pemuda tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab serta memberikan nasihat kepada itu pemuda, dan ini juga menjadi nasihat untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Kata Nabi, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? Kata Nabi, "Syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faraghana qabla syughlik, wa hayatika qabla mautik." Yang pertama kata Nabi adalah ingatlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Artinya apa? Masa muda adalah merupakan masa yang kuat. Allah memberikan kepada kita kekuatan. Sementara di masa tua semuanya sudah rapuh, tulang-tulang sudah rapuh, serta tidak jarang dari kita yang bahkan terserang daripada berbagai macam penyakit. Maka sebelum kita menjelang tua, maka gunakanlah waktu muda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga sebagai bantahan kepada sebagian kalangan muda yang sering mengatakan, "Saya akan bertaubat ketika sudah tua, saya akan sholat ketika sudah tua, saya akan ke masjid ketika sudah tua." Dan bahkan kita harus menjawabnya, justru ketika kita masih muda, gunakanlah usia muda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah usia muda kita untuk sholat. Gunakanlah usia muda kita untuk menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena apabila ada seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda tersebut akan mendapatkan naungan yang dimana tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu." Ada 7 orang kata Nabi yang akan mendapatkan naungan Allah, yang dimana nanti di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa di antaranya? Yaitu wasyababa nasyafi ibadillahi ta'ala, yaitu seorang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua kata Nabi adalah masa sehat sebelum masa sakit. Ketika kita masih sehat, terkadang kita lupa dengan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan kita ketika sudah dicabut nikmat sehat, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang berbaring di rumah sakit, baru kita ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita ingin salat, baru kita ingin puasa, padahal nikmat sehat tersebut sudah Allah cabut. Maka sebelum nikmat sehat Allah cabut, gunakan nikmat sehat untuk beribadah kepada Allah. Selagi kita bisa melihat, maka gunakanlah mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk baca Al-Quran, dan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya. Kalau kita masih diberikan nikmat pendengaran oleh Allah,
Gunakanlah telinga kita untuk mendengar nasihat-nasihat agama, untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika kita masih diberi nikmat jalan oleh Allah, gunakanlah kaki kita untuk menuju tempat-tempat baik, menuju ke masjid-masjidnya Allah dan majlis-majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika nikmat itu semuanya sudah dicapai, maka penyesalan akan datang kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga kata Nabi, kaya sebelum miskin. Apa artinya kaya sebelum miskin? Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, selagi merasa kecukupan, selagi ada rezeki kata Allah, maka gunakanlah harta kita, gunakanlah sebagian daripada yang kita miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ketika kita melihat di sekitaran kita ada masjid, ada pondok pesantren, ada majlis taklim yang sedang dibangun atau yang sedang direnovasi, maka keluarkanlah sebagian harta kita untuk membantunya. Karena kenapa? Karena hal itu adalah salah satu bagian dari amal jariah yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Karena di zaman Nabi SAW ada sahabat Ansor yang pernah mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, orang kaya mereka sholat, kami sholat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya puasa, saya puasa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya bersedekah, tapi saya nggak bisa bersedekah ya Rasulullah." Nangis sahabat tersebut. Karena apa? Karena sesungguhnya pahala yang paling besar di sisi Allah bukanlah sholat, bukanlah puasa, tapi pahala yang paling besar di sisi Allah adalah sedekah. Maka sebelum Allah cabut nikmat tersebut, selagi kita ada harta, selagi kita ada uang, maka gunakanlah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Nabi apa? Masa luang sebelum masa sempit. Terkadang masa uang ini sudah tidak ada lagi ketika kita sudah berumah tangga, sehingga sudah tidak ada waktu lagi untuk menuntut, untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kita ada waktu luang, masih ada waktu senggang, maka sempatkanlah hadir untuk di majlis-majlisnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ilmu tersebut bisa akan menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, ketika kita ada waktu luang, ada waktu senggang, maka ajarkanlah kepada istri kita, kepada anak-anak kita tentang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri kita nanti masuk neraka, anak-anak kita masuk neraka, bukan mereka yang terlebih dahulu masuk neraka, tetapi kepala keluarga lah yang lebih terdahulu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak bertanggung jawab sebagai rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik anggota keluarganya untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lalai kepada tugas kita, yaitu untuk membimbing anak-anak dan istri kita untuk memahami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Nabi, hidup sebelum mati. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, kata Allah, pasti akan mati. Cuman kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa jadi hari ini adalah sholat Jumat kita yang terakhir. Belum tentu Jumat depan kita bisa sholat Jumat berjamaah. Karena umur hanya Allah yang mengetahui. Maka selagi hidup, banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan
itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua amal ibadah kita, pahala kita ketika kita mati itu semuanya terputus, sehingga kita akan menyesal kalau kita nanti ketika dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada bekal sama sekali yang kita bawa selama kita masih hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 5 nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ingat, yang harus kita jaga, dan yang harus kita perhatikan. Karena waktu adalah paling berharga. Jangan sampai kita lalai dalam menggunakan waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah khutbah singkat yang khatib sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Fakih sampaikan bermanfaat untuk kita dunia wal akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma yansur Islam fi Palestin. Allahumma Islam fi Palestin. Allahumma yansur Islam fi Palestin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khadimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu